Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini Arbufi Channel akan membicarakan tentang cara membuat minyak bubut asli. Jadi teman-teman, yang kita bicarakan pada video ini adalah tentang ceritanya saja. Jadi bukan saya mempraktekkan bagaimana cara pembuatannya, ya, karena saya pun ya mungkin berat untuk bisa melakukan itu. Nanti teman-teman akan tahu apa sebabnya. Jadi pembuatan minyak bubut ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak, teman-teman. Suku Dayak pedalaman, yang mana suku Dayak ini kebanyakannya beragama Keharingan. Nah, karena mereka itu hidup di alam liar, maka mereka lebih banyak tahu tentang apa saja pengobatan-pengobatan yang berasal dari dedaunan mungkin, atau minyak-minyak apa gitu. Mereka tahu karena mereka memang memanfaatkan apa yang ada di alam. Jadi di sini kita akan menceritakan tentang bagaimana cara pembuatan minyak bubut itu. Bubut itu merupakan burung. Nah, mungkin kalian bisa lihat di samping saya ini ada gambarnya burung bubut itu bagaimana. Nah, jadi pembuatan minyak bubut ini dilakukan pada saat hari Jumat tengah hari. Kalau umat Islam kan ya pasti tidak bisa mengerjakan itu karena umat Islam bagi laki-laki mereka mengerjakan sholat Jumat. Karena ini dilakukan pada siang Jumat 3 kali berturut-turut. Jadi bagaimana caranya? Misalkan dia pergi ke hutan mencari burung bubut tersebut. Kemudian kakinya itu dipatah. Ya, bukan dilepas tapi dipatah gitu. Dan burungnya itu bagaimana caranya agar tetap berada di tempat itu sehingga minggu depan bisa ditemui lagi. Nah, jadi dipatah dulu. Nah, kemudian pada minggu kedua tulangnya itu akan bersambung lagi. Inilah kekuasaan Allah. Burung tersebut ketika patah tulang, dia akan tersambung lagi tulangnya. Itu kelebihan daripada burung bubut itu. Nah, kemudian ketika ditemui pada minggu kedua, Jumat siang, dipatah lagi kakinya dan didiamkan di tempat itu. Tetap diberi makan gitu ya. Intinya harus tetap hidup. Nah, pada minggu ketiga dia akan tersambung lagi tulangnya. Oleh karena itu, minyak bubut ini fungsinya adalah untuk menyatukan kembali tulang yang patah, mungkin disebabkan oleh kecelakaan atau musibah besar yang menimpanya yang membuat tulangnya patah. Nah, pada minggu ketiga dipatah lagi kakinya, langsung disembelih ikat burungnya. Nah, setelah disembelih barulah minyak yang ada di dalam daging burung bubut itu diambil. Cara mengambil minyaknya mungkin dengan cara ya dipanaskan sehingga melelehlah dagingnya dan keluarlah minyaknya. Nah, minyak itulah yang dijadikan sebagai minyak bubut yang mana digunakan oleh orang untuk memperbaiki tulang yang patah. Dan biasanya botolnya hanya kecil-kecil aja, teman-teman, ya, seperti botol vanili itu. Nah, cara menggunakannya bagaimana, teman-teman? Ya, selama itu tidak untuk dimakan, tidak masuk ke dalam tubuh, ya mungkin aman-aman saja menggunakannya, ya, sebagai ikhtiar. Kalau yang dimakan ini terkadang membawa efek berbahaya, ya, apalagi kalau lupa untuk dibuang. Nah, jadi ini hanya dioleskan di bagian tulang mana yang patah.
Dan cara mengolesnya pun tidak sembarang. Kita cari misalkan ada ayam yang seluruh tubuhnya bulunya hitam semua, semuanya hitam ya. Nah kemudian silakan diambil satu bulunya, atau mungkin ada bulunya yang jatuh, itu diambil untuk dijadikan alat untuk mengolesnya, seperti sendok gitu, dicelupkan kan nempel di bulunya. Nah baru dioleskan di mana tulangnya yang patah. Dulu saya pernah mendengar ceritanya, itu ada yang memakai itu pada malam hari. Minyak tersebut bereaksi teman-teman, seolah-olah ada yang memperbaiki tulangnya, di bergerak gitu, entah kenapa kulitnya bergerak ya. Agak ngeri sih sebenarnya itu proses pembetulan tulangnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, setelah kita memakai itu, misalkan sebagai tanda terima kasih kepada orang lain, ya kita berilah orang itu berapa gitu. Tapi tidak boleh dia yang menentukan bilangannya. Misalkan karena sudah saya pinjamin itu minyak, saya minta deh misalkan 300.000. Tidak boleh. Setahu saya tidak boleh, setahu kami tidak boleh. Tetapi sebagai tanda terima kasih saja, diberi berapa mungkin ya, karena kesenangan mungkin bisa lebih daripada itu, karena dia senang sudah kembali normal. Dan biasanya di dalam minyak tersebut dibuatlah jarum baru, dalam bahasa kampung namanya jarum puga, sebagai tanda nih sekali pakai. Maksudnya orang tersebut memakai, maka satu jarumnya dipinjamin lagi ke yang lain, 2 jarumnya, pinjamin lagi ke yang lain, 3. Itu ciri sudah berapa kali itu dipakai minyaknya. Nah kemudian misalkan seperti ini teman-teman, jadi ini perlu diketahui agar kita tuh juga berhati-hati. Misalkan yang punya bilang gini, tolong simpanin aja dulu, nanti kalau saya perlu saya ambil, misalkan gitu. Ketika kita mau mengembalikan minyak bubutnya, ternyata kata si orang yang punya, silahkan disimpan aja dulu, nanti kalau saya perlu saya ambil kembali. Nah ini hati-hati teman-teman, kalau minyak tersebut kita taruh di rumah, biasanya minyak tersebut akan memanggil korban selanjutnya. Maksudnya begini, minyak bubut ditaruh di rumah, misalnya di atas lemari, khawatirnya gini, ada nanti di antara keluarga kita yang lain yang mungkin patah tulang lagi. Istilah bahasa kampung kami itu mengariau, atau minyak tersebut memanggil agar ada korban lagi ya, meskipun kita yakini musibah itu datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu ada pernah kejadian keluarga ya, dia memakai itu dan sudah selesai memakai itu disimpan di rumah. Ternyata ada keluarganya yang jatuh dari pohon, padahal biasa saja. Karena takut jatuh ke tanah, dia tutup muka, ternyata tangannya ini remuk. Nah, tuh ya, otomatis dia harus memakai kembali minyak tersebut. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalaupun misalkan juga yang punya beramanat untuk kita simpan aja dulu minyaknya tadi, kalau bisa jangan ditaruh di rumah. Gimana caranya? Misalkan kita di luar rumah punya pohon ya, kita buat tali, kita gantung aja di pohon, jadi sehingga jangan juga kelihatan orangnya, maksudnya supaya kita mudah lah mencarinya, mengingatnya. Nanti kalau dia ngambil, pas dia taruh di rumah lagi, kalau nanti ada lagi musibah yang lain menimpa keluarga orang itu. Jadi minyak tadi ditaruh di luar rumah, digantung di pohon misalkan. Tetap kita harus ingat di mana posisinya supaya kita bisa kembalikan lagi kepada yang punya. Nah, itulah tadi tentang cara bagaimana pembuatan minyak bubut. Dan bubut itu termasuk salah satu burung ya, hewan. Nah, yang mana hewan tersebut ketika patah tulangnya, ketika didekatkan dengan patahan tulangnya itu, dia akan kembali menyatu. Masya Allah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berita ini dapat diambil manfaatnya ya, menambah wawasan kita juga.
Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.